Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang setia sampai mati. Ini bagian akhir daripada kesetiaan yang kita bicarakan berturut-turut beberapa waktu ini. Mari kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 4, 1 Timotius pasal 4 ayat 11 dan 12. 1 Timotius 4, 11 dan 12 dikatakan demikian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kemudian kita juga melihat di dalam Wahyu, saudara yang kekasih, pasal yang kedua ayat 10. Wahyu pasal yang kedua ayat 10 dikatakan begini. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang kekasih, dua bacaan ini dengan segera mengajak kita untuk kita mencermati arti daripada sebuah kesetiaan. Bilakah? Sampai kapankah? Pertama, kesetiaan seharusnya dikatakan harus menjadi model di dalam kehidupan kita. Itu menjadi tuntutan dari Paulus terhadap Timotius, murid yang dikasih anak rohaninya. Maka dia berkata kepada Timotius, bagaimana Timotius, sekalipun engkau masih muda, di dalam kerangka tugasmu, memberitakan Injil itu, jadilah engkau teladan dalam kesetiaanmu. Ini penting. Karena itu, jadilah teladan dalam kesetiaanmu menjadi sesuatu yang sangat perlu untuk ditumbuh kembangkan dalam kehidupan ini. Menjadi teladan dalam kesetiaanmu harus menjadi semangat di dalam kehidupan tiap orang percaya. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama-sama, saudara. Oleh karena itu, apa yang menjadi pembicaraan-pembicaraan di dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan pelayanan banyak anak-anak Tuhan, kita menemukan berbagai kekecewaan, adanya orang-orang yang mula-mula tampak baik tapi kemudian tidak. Yang mula-mula setia melayani seakan-akan karena tidak hitung-hitungan, tetapi kemudian mempunyai tarif misalnya, hitung-hitungan. Atau kemudian orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanannya, yang makin hari makin jauh dari apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh firman Tuhan. Imannya sudah mulai menyeleweng. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, berbagai hal menjadi pergolakan di dalam kehidupan, karena itulah dituntut dari mereka yang memberitakan firman Tuhan, bagaimana supaya hidupnya menjadi model terhadap apa yang bernama kesetiaan. Jadi teladan. Sehingga orang itu harus bisa teladani kesetiaannya. Kalau tidak bisa diteladani dalam kesetiaannya, apa yang diajarkannya dari firman itu? Maka dia tidak beda seperti tong yang gemerincing, kan tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan. Dia hanya bunyi yang tidak mengandung makna. Itu ironis. Nah, karena itu pula dituntut dari orang-orang, dari umat untuk satu keseriusan mencermati, mengamati tiap satu papa pribadi-pribadi. Supaya jelas orang ini siapa, bagaimana, dan seterusnya. Ini menjadi penting untuk kita cermati, ini menjadi penting untuk kita amati, ini menjadi penting untuk kita lakoni. Supaya hidup kita menjadi sungguh-sungguh hidup yang berkemenangan. Hidup kita menjadi hidup yang berketeladanan. Bagaimana kita punya nilai teladan itu dalam diri kita. Nilai yang tinggi, nilai yang harus tampak itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan dalam hari-hari kita. Sehingga dengan demikian kita belajar akan pengertian, akan kebenaran firman itu. Nah, inilah seharusnya yang kita pelajari di dalam hari-hari kita, bagaimana kita hidup di dalam melayani Tuhan, dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saudara, kesetiaan harus menjadi model, kesetiaan harus menjadi tampak nyata, menjadi sebuah keteladanan dalam hidup tiap orang percaya. Ini perlu. Nah, oleh karena itu, di dalam hal bagaimana kita membangun kesetiaan, maka menjadi sesuatu yang penting untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang setia secara sungguh-sungguh dalam hari-hari kita, setia secara sungguh-sungguh dalam melakukan apa yang menjadi tuntutan dari Tuhan kita, setia secara sungguh-sungguh sehingga hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan kita. Ini tuntutan yang sangat serius bagi tiap orang yang percaya. Mari kita lakukan itu, mari kita jalani itu di dalam hari-hari kita, saudara. Kesetiaan tadi, setia sampai mati. Nah, jadi keteladanan. Sehingga keteladanan itu menggambarkan satu kontinuitas, sesuatu yang terus-menerus, setia dan setia dan setia, dan konsisten di dalam kontinuitas tadi.
Konsistensinya itu adalah bagaimana dia sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Konsisten, tidak terbawa arus. Konsisten sehingga dia tidak terjebak. Nah, ini menjadi sangat perlu. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan di dalam kehidupan ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita cermati bersama-sama. Menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita hadapi dalam kehidupan keseharian kita. Nah, ini yang mesti kita pikirkan. Oleh karena itu pula di dalam hari-hari kita mesti melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, dan kita melakoninya dalam kesungguhan yang utuh. Jadi, bagaimana kita menjalani itu? Bagaimana kita melakoni itu dalam kehidupan kita? Ini penting. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memahami kesetiaan sebagai sebuah keteladanan adalah penting dalam kehidupan. Ini yang harus kita lakukan. Itu tahap yang pertama. Jadi kita mesti setia, dikatakan mesti jadi teladan dalam kesetiaan kita itu. Ya. Aspek yang kedua, saudara yang kekasih, kesetiaan yang tadi menjadi teladan itu adalah seperti apa yang saya sudah katakan di depan. Aspek kedua menjadi penting, kontinuitas dan konsistensi dalam keteladanan. Sehingga artinya kontinuitas itu terus-menerus, konsisten itu adalah tidak tergantung pada situasi. Kalau situasi itu cenderung menguntungkan, baru dia bisa setia. Tapi kalau sudah merugikan, dia tidak setia. Itu tidak konsisten. Nah, itu akan menjadi kebahayaan di dalam kehidupan kesehariannya. Ya, nah itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Sehingga di dalam kontinuitas dan konsistensi dalam keteladanan tadi, ini menjadi suatu gugatan, tuntutan, sehingga tidak ada alasan apapun untuk dia tidak setia dalam kehidupannya. Karena itu di tiap segi, di tiap situasi, dia harus berani untuk setia, setia benar. Sehingga tidak rela dibayar untuk hal yang tidak benar. Setia untuk benar, sehingga rela menanggung apapun dari akibat kebenaran yang dikumandangkannya. Setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Itu menjadi sesuatu yang perlu, yang harus dia lakukan. Saudara-saudara, disinilah pergumulan kehidupan anak Tuhan menjadi sangat perlu untuk kita jalani sehari-hari. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan itu dipermuliakan. Lakoni, jalani hari-harimu. Ini menjadi sangat perlu. Sehingga dengan demikian, saudara, bagaimana tiap orang berjalan di dalam kehidupannya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Nah, bagaimana dia menjalani hari-harinya. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan saja. Nah, oleh karena itulah, di dalam nilai-nilai yang ada seperti ini, kita harus betul-betul sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga di dalamnya sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Engkau harus menjadi teladan dalam kesetiaanmu. Dan dalam keteladanmu, itu harus kontinu dan konsisten. Berjalan terus, tidak menjadi salah arah dalam hari-harimu. Aspek yang ketiga. Maka dikatakan sampai kapan seseorang itu setia di dalam kontinuitas dan konsistensi tadi? Sampai mati. Menarik peristiwa hal ini, saudara-saudara, apa yang digambarkan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 tadi. Itu adalah peristiwa yang dialami orang-orang di Smyrna, saudara. Mereka adalah orang-orang Kristen yang baik, orang-orang Kristen yang bergumul, yang serius dalam hidup ibadahnya. Nah, orang-orang di Smyrna adalah orang-orang yang setia, bahkan dalam sikap imannya itu. Bagaimana kemudian mereka menyatakan sikap iman yang sangat luar biasa, dengan berani melawan arus yang terjadi. Pada waktu itu pemerintah Smyrna membangun kuil di mana ada pengagungan terhadap Kaisar Tiberius. Lalu semua orang disuruh untuk menyembah kepada patung itu. Saudara, dengan segera orang-orang Kristen mengambil sikap tidak mau. Tentu saja pemerintah Smyrna agak kewalahan secara politis, karena kalau mereka tidak datang dan menyembah, lalu berita itu sampai, katakanlah kepada Kaisar yang dibanggakan tetapi ternyata dilecehkan juga pada saat yang bersamaan, pasti bisa jadi geger dan pemerintah lokal akan dianggap gagal, kan begitu. Sehingga pemerintah lokal sangat marah sekali, karena dianggap orang-orang Kristen pada waktu itu meresahkan mengancam posisinya. Ya, sehingga tanpa mampu untuk introspeksi diri, siapa suruh bikin sesuatu lalu memaksa orang. Ya, tidak memperhatikan hakikat orang, menganggap remeh orang, underestimate pada orang. Maka untuk itu kemudian pemerintah Smyrna dengan akal yang licik atas nama kebenaran yang mereka ciptakan, atas nama kebaikan kota yang mereka buat dan rekayasa, padahal yang membuat gelisah mereka sendiri, maka mereka mengatakan apa, saudara? Mereka mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan. Semua orang-orang Kristen di Smyrna harus dikucilkan. Maka orang-orang Kristen di Smyrna diisolasi secara politik. Menjual
Tidak ada yang mau beli dari mereka. Jadi mereka nggak bisa jualan. Mereka mau beli, nggak ada yang mau jualan terhadap mereka. Maka apa yang terjadi? Pemiskinan, saudara. Nah, kalau kita mau jual, nggak ada yang mau beli, kita mau beli, nggak ada yang jual. Itu kan pematian secara ekonomi. Maka terjadilah pemiskinan terhadap orang-orang di Smyrna. Itu sebab dalam ayat yang lebih awal di atasnya dikatakan, aku tahu kau miskin. Memang mereka miskin dalam kehidupannya. Mereka susah. Mereka miskin karena diisolasi secara politik, dijepit secara ekonomi. Sehingga mereka menghadapi kesulitan dan tidak bisa melakukan perlawanan apapun dalam situasi itu. Padahal Smyrna terkenal sebagai kota yang ekonominya cukup baik di atas rata-rata. Artinya tidak mungkin penduduk menjadi miskin di sana. Selama dia mau kerja pasti dia akan dapat. Tapi semua orang Kristen jadi miskin di sana. Bukan karena mereka malas kerja. Bukan karena mereka tidak bisa mendapatkan potensi yang besar. Tetapi mereka ditutup. Mereka diisolasi. Sehingga secara sosial, politik, ekonomi mereka dijepit dan mati. Kengerian-kengerian seperti ini terjadi, saudara-saudara, di dalam kehidupan itu. Dan itu menjadi menggelisahkan. Sehingga apa yang dilakukan orang-orang di Smyrna, di dalam kegelisahan itu, Tuhan berkata, hendaklah engkau setia. Sampai kapan? Sampai mati. Padahal di dalam isolasi karena kebenaran iman yang mereka pahami. Padahal isolasi yang mereka alami karena percaya kepada Kristus dan tidak mau menyembah patung. Risikonya mereka menanggung. Mereka dimusuhi. Diisolasi tadi. Tetapi mereka tidak menyesal. Bahkan dikatakan beberapa dari kalian dimasukkan dalam penjara. Tapi setialah sampai mati. Lah, Tuhan kan bisa keluarkan mereka dari penjara toh? Bisa. Tapi yang Tuhan minta mereka setia sampai mati. Tuhan bisa bikin mereka kaya kan? Bisa. Tapi yang Tuhan minta mereka setia dalam kemiskinannya. Wow. Hebat ya. Sesuatu yang gak pernah kita dengar lagi dalam ajaran masa kini. Semua orang suruh ikut Yesus mau kaya. Ini sesudah kebangkitan, sesudah Yesus naik ke sorga. Ini Yohanes di Patmos. Melihat bagaimana jemaat sesudah Kristus itu mengalami pergumulan dan tekanan yang sangat luar biasa. Nah jadi saudara yang kekasih, apa yang dialami orang-orang di Smyrna yang begitu menyedihkan, begitu mengerikan adalah konsekuensi dari tindakan benar yang mereka lakukan. Dan mereka setia terhadap hal itu. Setia bahkan sampai mati. Disinilah kita mempunyai kekaguman terhadap kesetiaan orang-orang di waktu lampau. Mereka menjadi orang-orang yang hebat dalam kehidupannya. Tidak menjadi orang yang oportunis seperti manusia masa kini. Orang-orang yang terlalu mudah mengucapkan Yesus, membawa-bawa nama Tuhan. Tapi kehidupannya sendiri tidak menjadi kesaksian. Ya, orang-orang yang semakin gila dalam dosanya, semakin luar biasa dan berani melakukan kesalahan yang gila-gilaan. Tetapi kemudian tidak pernah mau dan tidak pernah bisa menyadari posisinya. Nah ini yang harus kita pikirkan saudara. Sehingga dengan demikian kita bisa belajar bersama-sama untuk mengerti secara sungguh sebetulnya apa yang dilakukannya. Apa yang dikerjakannya di dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengerti kebenaran yang sejati itu apa. Bagaimana seharusnya dia hidup di sana. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan perjuangan di dalam kehidupan setiap orang percaya memang menjadi pergumulan perjuangan yang tidak sederhana. Perlu untuk serius kita sikapi secara bersama bagaimana seharusnya kita hidup dalam kehidupan keseharian kita. Setia sampai mati. Tidak ada yang perlu takutkan dalam hidup ini. Setia sampai mati itu yang harusnya kita jalani dalam hari-hari kita. Setia sampai mati. Itulah sebuah perjuangan yang harus kita lakukan. Setialah sampai mati. Nah ini akan menjadi pergumulan yang serius yang bisa kita lakukan dalam hari-hari kita. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setia sampai mati memang menjadi satu semangat. Keteladanan di dalam kehidupan kita. Dalam hal kesetiaan. Keteladanan yang bersifat kontinu dan konsisten. Dan keteladanan yang sampai pada kematian. Di dalam kesetiaan tadi. Nah ini menjadi tuntutan-tuntutan serius saudara. Karena itu up and down dalam kehidupan orang-orang Kristen tentu menjadi keprihatinan bukan? Betapa sulitnya mencari orang Kristen misalnya yang betul-betul bisa setia dalam pelayanan. Tiap orang kadang-kala pindah dari sebuah pelayanan ke tempat pelayanan lain bukan karena persoalan-persoalan prinsip. Ini kadang-kadang ironi juga. Sehingga hal yang tidak prinsip dikorbankanlah visi yang jelas. Kalau memang tidak ada visi yang jelas, kita pindah dari satu tempat pelayanan, menurut saya sih sah-sah saja. Tapi kalau kemudian hanya karena hal-hal yang sepele, itu kan menggelisahkan. Mestinya kan visi bisa dijaga. Ya, itu penting. Tetapi kalau sudah tidak jujur, tidak benar, memang jadi susah. Sudah harus ada perpisahan karena benar dan tidak benar tidak bisa bekerja sama, bukan?
Nah, oleh karena itulah, tiap-tiap motif itu saya pikir perlu untuk diukur, dilihat dengan serius. Sehingga dengan demikian, dengan jujur kita menelaah diri kita. Coba mempertanyakan batin kita sendiri. Kita tidak perlu menggugat orang lain. Apakah yang saya lakukan benar atau salah? Kan begitu. Kalau benar, apa yang kemudian saya lakukan? Apakah lebih benar lagi? Kalau misalnya satu tempat saya rasa ada yang salah, lalu saya lakukan yang benar. Bagus. Tapi kalau yang salah sudah saya tinggalkan, saya lakukan yang benar, harusnya kan lebih benar lagi. Nah, kalau kemudian tidak lebih benar lagi, berarti saya memang salah, kan gitu toh. Sama saja, sederhana saja. Nah, itu kan jadi ukuran yang paling gampang untuk dilihat. Sehingga dengan demikian, saudara, tiap orang bisa belajar dalam kehidupannya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Tiap orang bisa melakukan hari-harinya, menjalani hari-harinya untuk kemuliaan Tuhannya. Jadi setia sampai mati menjadi idola, harapan, mimpi dari tiap kita. Untuk kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Setia sampai mati harus mewarnai hari-hari tiap-tiap anak-anak Tuhan. Sehingga dengan demikian tiap pergumulan kita jalani dalam kesungguhan. Dan kita mendapatkan nilai-nilai yang cerdas, yang jelas dalam hari-hari kita. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Tuhan yang hidup itu, Tuhan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah secara pribadi, secara diri kita ini, kita harus cermati, kita harus amati, kita harus bertanya, setiakah aku ini? Kita masuk golongan mana? Setia apa enggak? Kalau sudah setia, apakah kesetiaanku mampu menjadi teladan yang memberikan pencerahan dalam kehidupan orang percaya? Itu juga jadi pertanyaan lagi. Dan yang ketiga tentunya, bagaimana aku menyikapi diriku dan hari-hariku? Apakah aku cenderung makin hari makin setia atau terjadi inkonsistensi yang tinggi? Sehingga sebetulnya kesetiaan kita itu hanya berdasarkan situasi. Itu juga serius. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini menjadi hal-hal yang penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga ini menjadi pergumulan-pergumulan serius yang harus kita jalani dalam hari-hari kita. Bagaimana kita melakoni kebersamaan kita, bagaimana kita melakoni kehidupan kita. Supaya di dalamnya sungguh-sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di dalam pemikiran-pemikiran serius seperti ini, saya pikir menjadi amat sangat perlu kita sebagai anak-anak Tuhan dihidupi oleh kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, melakukan kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh, hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, ini menjadi sesuatu persoalan yang serius yang perlu kita pikirkan bersama. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Tanpa berburu sangka di dalam hari-hari kita dan tanpa harus meleset dan salah dalam perjalanan kita. Jadi, camkan dan pikirkan dan renungkanlah itu. Betapa pentingnya hidup kita setia kepada kehendaknya. Betapa pentingnya kita berjalan di dalam kesetiaan yang sungguh sampai kesudahan zaman ini. Nah, kalau hari ini saudara sudah merasa sebetulnya saudara cenderung mundur misalnya ya, wah tadinya ambillah kuantitatif yang sering kita bicarakan, rajin ke gereja, sekarang udah enggak. Mulai pikir baik-baik, kembali ke jalan Tuhan. Mungkin kau punya 1001 alasan, kecewa si A, kecewa si B. Loh, yang pertanyaannya serius, yang kau lain itu Tuhan apa manusia? Kalau kau lain ini manusia, bolehlah kecewa. Tapi kalau Tuhan, apakah Tuhan pernah mengecewakanmu? Saya pikir kita mesti menempatkan satu terminologi yang tepat dulu. Siapa yang kita layani? Aspek kedua yang kemudian perlu untuk kita gumuli, kita pikiri bersama juga adalah bukan sekedar siapa yang kita layani, tetapi bagaimana juga kita sungguh-sungguh melakukan tugas pelayanan itu di dalam kehidupan kita itu. Sehingga apa yang kita lakukan sungguh-sungguh menjadi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu juga penting. Apakah kita lakukan itu atau tidak? Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, di dalam pergumulan-pergumulan serius yang kita hadapi di dalam hari-hari kita perlu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Hidup kita terus bergerak secara dinamis dalam keseharian kita. Hidup kita terus bergerak dalam sukacita yang luar biasa. Hidup kita terus bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Ini perlu. Dan pada akhirnya saudara, di dalam pergumulan-pergumulan seperti itulah kita terus bertumbuh dan bergolak dalam kehidupan kita. Tekanan demi tekanan dalam kehidupan akan datang, baik persoalan internal di dalam keluarga, persoalan di tempat kerja, di gereja, dimanapun. Hidup ini tidak mungkin bebas dari situ. Tetapi bukan berarti kita terjepit di situ. Kita bisa keluar dari situ dengan tetap setia mengiring Tuhan kita. Karena Tuhan pasti akan menolong kita, memberi kekuatan di kelemahan, ya kan? Memberikan penghiburan di kala kita mengalami kedukaan, dan Dia akan memberi kita jalan di kala kita terjepit. Sehingga semua bisa kita kerjakan di dalam takut akan Tuhan dan menjadi alat yang memuliakan nama Tuhan. Setialah sampai mati.
Kesetiaan terhadap Kristus sama seperti Kristus setia sampai ke bukit Golgota. Andai kata saja dia memilih apa yang disukainya, maka dia akan berdoa, kehendakku lah yang jadi dan bukan kehendakmu yang Bapa. Tetapi tidak, dia punya gairah, dia punya keinginan, dia punya kehendak. Tapi dia mau kehendak Bapa yang jadi dalam hidupnya dan bukan kehendaknya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap setia mengiring Tuhan kita melakukan firman-Nya dan berkata, bukan kehendakku, kehendak Bapa lah yang jadi? Atau kita tipe orang yang ngotot dan mau menang sendiri dan berkata, biarlah kehendakku bukan kehendak Bapa yang terjadi. Biarkan itu jadi perenungan saudara, perenungan saya, perenungan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya, di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Selamat untuk menemukan kesejatian kebenaran, selamat untuk bertumbuh dalamnya demi puji hormat bagi nama Tuhan. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Terus berjalan di dalam hari-harimu. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nikmati kehidupanmu. Selamat untuk menjadi pemenang dalam kesetiaan. Tuhan memberkati. Selamat setia sampai mati. Amin. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang bisa kami renungkan dari kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong, menuntun, membimbing, menopang kami di kehidupan kami. Supaya kami berjalan pada jalan-Mu. Melakukan apa yang Tuhan mau. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami. Apa yang kami jalani, apa yang kami hadapi dari hari ke hari, Tuhan tolonglah supaya kami tidak terperosok dan menjadi salah. Tetapi tetap berjalan di jalan-Mu yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa menyerahkan tiap doa dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memampukan kami. Sehingga dengan demikian kami sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang menjadi tuntutan dan kehendak Tuhan sepenuhnya. Di dalamnya Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu dan menaruh harap kepadamu. Tolong pimpin kami supaya senantiasa setia di tengah-tengah godaan zaman yang semakin menggila. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Mohon pimpinan Tuhan di dalam kesetiaan senantiasa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.